pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu Guru dalam pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita, Guru mau mengajak anak-anak yang ada di rumah untuk sama-sama berdoa. Kita semua ambil sikap berdoa yang baik, ya, karena berdoa adalah cara di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan. Jadi sikap kita harus hormat dan sopan. Mari kita berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk saling berbagi dengan tulus hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Sekali lagi, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama dan budi pekerti. Nah, Ibu Guru berharap anak-anak yang berada di rumah dalam keadaan sehat-sehat, seperti dengan Ibu Guru sendiri. Baik, sudah siap belajar? Guru berharap anak-anak bisa mengikutinya dengan konsentrasi, karena seperti biasa, di akhir pembelajaran kita, Ibu Guru akan memberikan tugas. Ya, jadi kita semua mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Baik, lanjut ya. Oke. Masih pelajaran pertama, pribadi peserta didik dan lingkungannya, dengan subtema anggota keluargaku. Ya, kalau kita sudah berbicara tentang anggota keluarga, berarti mama, bapak, kakak, adik, tete, nenek, om. Nah, itu namanya anggota keluarga. Kalau Ibu Guru tanya keluarga inti, berarti ada mama, bapak, kakak, dan adik, ya. Jadi pagi ini kita akan belajar tentang anggota keluargaku, ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu membimbing para peserta didik untuk menjadi saudara Yesus yang tekun melaksanakan kehendak Allah dengan rajin berbuat baik di dalam keluarganya dan dimanapun mereka berada. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melaksanakan kehendak Allah. Kehendak Allah itu seperti apa? Nanti kita akan bahas bersama-sama, ya. Lanjut. Nah, mari kita lihat gambar yang pertama. Kalau anak-anak punya buku, bisa lihat ya di buku. Nah, ini ada gambar seorang kakak dan adik. Nah, di sini mereka sedang apa ini? Anak-anak lihat. Ya, mereka sedang makan bersama, ya. Nah, di sini kalau kita lihat pada gambar ini, sang kakak menerima nasi goreng yang diberikan oleh sang adik. Nah, dari gambar ini kita bisa sama-sama mendengarkan dan membaca ceritanya. Baik ya, Guru akan membaca, kalian mendengarkan. Kalau punya buku bisa ikuti ya, bisa baca secara perlahan-lahan ya. Baik, konsentrasi. Nah, ceritanya tentang berbagi nasi goreng. Nah, kalau nasi goreng nih, Bu Guru tahu nih, anak-anak sudah tahu jenis makanan yang namanya nasi goreng. Pasti mama, bapak, kakak, om, tante, nah, pasti sudah pernah buat anak-anak di rumah punya nasi goreng. Jadi judul cerita kita tentang berbagi nasi goreng. Sebelum berangkat sekolah, Ayu
pergi ke warung di depan rumahnya. Dia membeli sebungkus nasi goreng dan bergegas pulang ke rumah. Nasi goreng itu tampak lezat dan membangkitkan selera makan. Apakah nasi itu untuk Ayu sendiri saja? Oh, ternyata tidak. Sebagian dia memberikan untuk kakaknya. Betapa gembira kakak menerima pemberian adiknya. Dalam sekejap, nasi itu habis disantapnya. Tentu suatu saat kakak akan berbuat baik juga untuk adiknya. Nah, itu cerita singkat tentang berbagi nasi goreng, ya. Baik, kita akan sama-sama mendalami cerita dan Ibu Guru akan memberikan peneguhan atas cerita yang tadi kita dengar. Nah, dalam cerita tadi, itu menceritakan bagaimana apa yang Ayu belikan untuk sang kakak. Lalu Ayu membagi nasi gorengnya. Lalu perasaan dari sang kakak ketika menerima pemberian dari sang adik. Nah, mama, bapak atau ayah, ibu, dan saudara kita di rumah telah banyak berbuat baik untuk kita, ya. Seperti dalam pembelajaran kita minggu lalu, orang tua memberikan hal-hal yang baik untuk kita. Mereka melakukan banyak pengorbanan untuk kita anaknya. Nah, sama halnya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Mama, bapak, saudara kita atau kakak, adik, om, tante, tete, nenek. Nah, mereka telah banyak berbuat baik untuk kita. Nah, orang tua mendidik kita untuk berbuat baik seperti yang mereka lakukan. Nah, berusahalah untuk berbuat baik pada orang tua dan saudara-saudaramu. Ya, jadi mama, bapak, kakak, adik, om, tante, mereka sudah melakukan hal baik kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, kita juga harus melakukan hal baik kepada mereka. Nah, ucapan terima kasih pada setiap orang yang berbuat baik kepadamu. Jadi, kita setelah menerima pemberian hal-hal baik dari keluarga kita, anggota keluarga kita, apa yang kita lakukan kepada mereka? Nah, kita mengucapkan kata terima kasih kepada setiap orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, kalau kakak berikan kita kue, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita berikan untuk kakak? Nah, kita berikan ucapan terima kasih. Nah, di situ perasaan kakak sangat senang karena kakak merasa dihargai, disayangi, ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada langkah kedua, menggali pengalaman kitab suci. Nah, di sini kita lihat ada gambar Yesus, Ibu Maria, dan juga para murid Yesus, ya. Nah, ini. Mari kita dengarkan cerita kitab suci. Nah, judul ceritanya tentang Yesus dan sanak saudaranya. Yesus dan sanak saudaranya. Kita bisa lihat pada Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-50. Baik, Ibu Guru akan membacanya. Ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudara-saudaranya datang. Mereka berusaha menemui Yesus, tetapi terhalang oleh orang banyak. Maka mereka berdiri menunggu di luar. Lalu seseorang berkata kepada Yesus, katanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu berada di luar,
Mereka berusaha menemui engkau. Tetapi Yesus menjawab orang itu, katanya, "Siapakah ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Yesus berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Baik, itu adalah cerita kita. Baik. Nah, kita masuk pada pendalaman dan peneguhan atas cerita kitab suci ya. Nah, di sini Yesus menerima setiap orang menjadi saudaranya. Ayah, ibu, dan saudara-saudara kita dapat menjadi saudara Yesus. Syaratnya apa? Syaratnya adalah bahwa kita mau melaksanakan perintahnya. Nah, seperti dalam cerita kitab suci tadi tertulis, Yesus dia bertanya, "Siapa saudaraku? Siapa ibuku?" Nah, saudaraku, ibuku dialah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, yang melaksanakan perintah Allah. Misalnya, menghormati orang tua, rukun dengan saudara. Nah, di sini sebagai bahan permenungan kita. Nah, di sini Ibu Guru mau kita sama-sama merefleksikan, merenungkan. Maukah kamu menjadi saudara Yesus? Ajaklah semua anggota keluargamu untuk berbuat baik seperti yang diajarkan oleh Yesus. Nah, kita masuk pada rangkuman ya. Nah, orang tua dan anggota keluarga berbuat baik karena menyayangi kita. Berusahalah selalu berbuat baik pada setiap orang di rumah. Ucapkan terima kasih kepada setiap orang yang berbuat baik. Setiap anggota keluarga kita dapat menjadi saudara Yesus. Syaratnya untuk menjadi saudara Yesus adalah bersedia membaca kitab suci dan melaksanakannya. Nah, jadi ajaran-ajaran Yesus kan tentang kasih. Nah, kalau kasih berarti saling mengasihi, saling menghormati. Nah, itu harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Lakukanlah perintah Allah dengan sepenuh hatimu. Oke, baik. Terima kasih. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sekian sampai di sini ya. Terima kasih. Mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami semangat dan kegembiraan untuk selalu berbuat baik di tengah keluarga dan dimanapun kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.